Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tim bimbingan dan konseling SMP Negeri 1 Karangano. Ada Bu Evi, ada Bu Umi, ada Bu Muti. Nah, kali ini kita akan melaksanakan bimbingan konseling klasikal dengan tema rasa syukur dan ikhlas. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Mutiah. Mari kita simak bersama-sama dengan semangat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa stay at home, tetap di rumah saja dan hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu lewat pembelajaran daring. Hari ini layanan bimbingan dan konseling adalah bersyukur dengan hati yang ikhlas. Anak-anak, kita sebagai umat yang beragama, beriman, bertakwa kepada Allah, wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat, sempat maupun nikmat bisa bergabung bersama teman-teman dan guru untuk melaksanakan kegiatan daring. Anak-anakku, dalam Al-Quran disebutkan kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah. Di dalam ayat bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan, maka Allah akan menambah nikmatnya. Barang siapa yang ingkar atau kufur kepada Allah, maka azab yang sangat pedih yang akan diterima oleh orang tersebut. Maka dari itu, anak-anakku, kita sebagai umat yang beragama, beriman, bertakwa, kita wajib bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita pada saat kita bangun tidur sampai menjelang tidur lagi. Itu adalah nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Karena ada saudara-saudara kita yang tidur tetapi tidak bisa bangun lagi alias meninggal dunia. Maka jangan lupa anak-anak, pada saat kita akan tidur jangan lupa untuk berdoa. Termasuk juga pada saat kita bangun tidur bersyukur dengan doa. Allah telah membangunkan kita dari mati, bukan dari tidur, karena orang tidur itu bisa tidak bangun alias meninggal dunia. Anak-anakku yang kusayangi, pada materi bersyukur dengan hati yang ikhlas ini ada dua hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama yaitu mengapa kita harus bersyukur kepada Allah. Karena nikmat yang Allah berikan itu kita tidak bisa menghitung. Allah memberikan nikmat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita tidak bisa menghitungnya, karena semakin kita menghitung akan semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ada beberapa saudara kita yang tidak bisa merasakan asin maupun manis. Itu salah satunya dikurangi kenikmatannya oleh Allah. Ataupun saudara kita yang saat ini sakit, itu dikurangi nikmatnya oleh Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, pada saat ini kita diberi kesehatan sehingga bisa menikmati rasa masakan dari ibu kita, rasanya asin atau legi atau pedas. Karena saat ini di rumah sakit ada beberapa orang yang tidak bisa menikmati rasa-rasa tersebut. Anak-anakku, sekali lagi jangan lupa, walaupun kondisi keadaan bagaimana, kita tetap harus bersyukur.
bersyukur kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Nah, itu ada sebutan nyanyian ya anak-anak ya, untuk refreshing anak-anak. Yang kedua anak-anak yang akan kita bahas yaitu cara-cara bersyukur kepada Allah. Yang pertama yaitu syukur hati nurani. Hati nurani kita harus kita yakini bahwa apa yang ada di hati nurani kita ini bagus, jujur, benar. Maka kita wajib untuk mensyukuri apa yang ada di hati nurani kita, yaitu kejujuran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang kedua, syukur dengan ucapan atau dengan lisan. Apa yang kita terima, nikmat dari Allah yang tidak bisa kita hitung, kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Allah telah memberikan rezeki, yaitu rezeki bisa mengikuti daring pada pagi hari ini. Syukur nikmat yang telah diberikan Allah, kita bisa bangun pagi dengan kondisi badan yang sehat. Kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah. Itu syukur yang kedua anak-anak. Syukur yang ketiga yaitu cara syukur kita yang ketiga, syukur dengan perbuatan. Kita bersyukur tidak hanya dengan hati nurani, tidak hanya dengan lisan, tetapi dimanifestasikan dalam perbuatan kita. Kita diberi kenikmatan oleh Allah yang berupa anggota badan, yaitu diantaranya ada mata, ada telinga, ada hidung, ada perut, ada tangan, ada kaki. Itu kita wajib bersyukur, karena anak-anakku, ada beberapa saudara-saudara kita yang punya mata tetapi tidak bisa untuk melihat, punya telinga tetapi tidak bisa untuk mendengar. Tetapi Allah juga memberikan kenikmatan kepada saudara kita yang punya mata tidak bisa untuk melihat, bisa membaca Al-Quran dengan Al-Quran Braille. Bahkan Allah itu memberi kelebihan kepada saudara kita yang tidak bisa melihat itu untuk menghafal Al-Quran itu lebih cepat. Itu keistimewaannya anak-anak. Allah itu maha adil anak-anak. Ada kekurangannya di mata, tapi ada kelebihannya di hafalan. Itu anak-anak cara kita bersyukur kepada Allah dengan mensyukuri anggota badan yang ada pada diri kita. Anak-anak sering melihat kalau kita pergi ke kota, keluar kota, di pinggir jalan mungkin ada saudara kita yang tangannya hanya satu, kemudian kakinya hanya satu, dia berjalan menghampiri kendaraan yang berhenti untuk minta-minta. Maka anak-anak sekali lagi, apabila anak-anak melihat hal-hal semacam itu, anak-anak harus lebih bersyukur kepada Allah. Kemudian anak-anakku, cara syukur yang berikutnya, yang nomor 4, yaitu bersyukur jangan hanya melihat ke atas terus. Kalau kita sering melihat ke atas, nanti leher kita cengeng. Maka kita harus juga melihat ke bawah. Maksudnya apa anak-anak? Tidak melihat yang kaitannya dengan duniawi itu melangkah ke atas. Kita melihat ke bawah, melihat saudara-saudara kita yang ekonominya ada di bawah kita. Untuk makan sehari-hari saja sulit. Bahkan kadang makan itu hanya pagi dan sore, siangnya tidak makan. Ini sungguh anak-anak, banyak kejadian seperti itu. Kita bisa melihat tayangan yang ada di televisi, kemudian ada yang ada di sekitar kita. Tapi kalau di sekitar kita mungkin anak-anak tidak begitu paham. Yang jelas yang kita lihat itu yang ada di televisi itu makan hanya
sisa-sisa nasi yang dicuci, dikeringkan, kemudian dimasak lagi. Maka anak-anakku, kalian harus bersyukur, terima kasih kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang sudah menyiapkan makanan, masakan, bangun dari tidur untuk menyiapkan putra-putrinya. Apa yang disiapkan kalian harus menikmati, tidak usah gersulo, tidak usah moto. Kita harus pandai-pandai bersyukur. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di bawah, maksudnya ekonominya ada di bawah kita. Kemudian yang cara bersyukur yang berikutnya, yang kelima, yaitu beramal dengan harta yang kita miliki. Setiap manusia mesti berusaha untuk mencari kekayaan, mencari harta, nafkah untuk bekal hidup nanti di akhirat. Salah satunya anak-anakku harus berlatih untuk bersedekah, membagi-bagi rezeki. Karena rezeki yang kita miliki itu tidak 100% milik kita. 2,5% itu sudah ada yang punya, yaitu orang yang berhak menerima, yaitu diantaranya fakir miskin, yatim, mu'alaf, ghorim, dan lain sebagainya. Anak-anak perlu kalian perhatikan, walaupun kalian belum bekerja, kalian punya atau mendapat harta, mendapat uang dari orang tua, tetapi dari sekarang kalian harus berlatih untuk memanage, mengatur. Uang saku tidak harus dihabiskan untuk jajan semua, sisihkan untuk beramal. Ini berlatihlah. Besok kalau kalian sudah dewasa, sudah bekerja, kalian sudah memperoleh hasil, kalian akan terbiasa untuk menyisihkan 2,5% diberikan kepada yang berhak menerima. Kemudian cara bersyukur yang berikutnya yaitu merawat atau memelihara nikmat Allah yang berupa lingkungan hidup kita. Di masyarakat kita ada lingkungan yang di kebun, tanaman-tanaman yang mungkin tidak terawat, itu bisa kita rawat, hasilnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain dan bisa untuk menambah penghasilan keluarga, atau nanti anak-anakku kalau sudah dewasa bisa untuk melanjutkan kebiasaan sejak kecil, yaitu merawat lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Kemudian cara bersyukur yang terakhir yaitu yang nomor 7, yaitu membagikan ilmu atau menularkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, kepada teman, kepada saudara, bahkan kepada orang tua kita pun juga boleh. Tidak harus sebatas anak-anak di usia sebaya kita. Karena apa anak-anak? Ilmu yang bermanfaat itu bisa dijadikan bekal kita nanti kembali kepada Yang Maha Kuasa sebagai invest, sebagai amal jariah yang akan mengalir pahalanya. Kita ingat anak-anak, orang meninggal dunia putus amalnya kecuali 3 perkara, di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat, kalau orang yang kita tulari, kita beri ilmu, itu melaksanakan, mengamalkan, kita sudah meninggal, insya Allah kita akan mendapat aliran pahala. Anak-anakku yang saya banggakan, saya sayangi, itu materi yang Ibu sampaikan, tolong diperhatikan, dicamkan, direnungkan. Kalau bisa nanti dibuat resume untuk pertemuan yang berikutnya, nanti kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari materi yang Ibu sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur dan diridhoi Allah.
Cukup sekian anak-anak, ada kekurangan guru minta maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.